Halo, selamat pagi untuk Indonesia. Dari Untako Podcast hadir di tengah-tengah kita dengan tagline Transformasi of Knowledge, Science as Justice. Jangan lupa subscribe. Kali ini kita hadirkan kembali Pak Kastubi selaku aktivis dan akademisi Fakultas Hukum Tat Semarang akan mengupas berkaitan dengan peninjauan kembali apakah peka terhadap kepentingan keadilan hukum. Tematik ini menjadi menarik saudara sekalian, dan tentunya nanti kami minta cara pandang, perspektif dengan persoalan-persoalan ini, karena sekarang menjadi sebuah tren bahwa peninjauan kembali itu banyak diajukan para terpidana, ya Pak Kastubi, betul, untuk meminta keringanan dan putusan Mahkamah Agung. Nah, apakah ini dibenarkan sebagai upaya hukum yang secara keadilan dapat dipenuhi, dan kecenderungan dipenuhi juga semakin tinggi? Tentunya kami nanti akan minta Pak Kastubi. Bagaimana kabarnya Pak Kastubi? Sehat selalu? Sehat. Ya, sehat, mudah-mudahan selalu menjaga jarak, cuci tangan, pakai social masker, distancing, dan selalu pakai masker. Iya. Mengikuti protokol kesehatan semuanya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Kastubi. Kami persilakan Pak tentang hal yang berkaitan dengan peninjauan kembali. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan kita warahmatullahi sampaikan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pemerhati hukum yang pada hari ini tentu dengan kondisi sehat walafiat. Apa yang nanti menjadi bahasan kami ini adalah tentang PK yang Tidak peka. begitu, Bapak. Oke, menarik sekali Pak Kastubi. Kira-kira apa sih yang menjadi entry point terhadap PK yang tidak peka ini Pak Kastubi? Iya. Silakan Pak Kastubi. Begini Bapak, akhir-akhir ini, jadi setelah hilangnya kursi dari Pak Artijo Alkausar, Iya. ini terutama para terpidana korupsi, Pak, ini berbondong-bondong mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, Bapak. Menarik sekali. Iya. Apa karena faktor Pak Artijo? Apa memang itu secara hukum dilazimkan? Menurut Pak Kastubi gimana? Iya. Begini, memang secara hukum yang namanya PK itu tidak salah diajukan. Oke. Karena ini adalah merupakan upaya hukum luar biasa. Ya, di samping ada yang namanya kasasi demi kepentingan hukum, yang setahu saya itu sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak pernah ada. Yang ada yang nomor 2 ini adalah PK peninjauan kembali. Oke. Jadi begitu Bapak. Iya. Terus kenapa setelah Pak Artijo tidak menjabat di Mahkamah Agung, sekarang berbondong-bondong? Apakah karena memang Pak Artijo secara konsisten melakukan kaitannya dengan putusan pengadilan dikuatkan oleh Pak Artijo kaitannya dengan tindakan korupsi? Iya, terima kasih. Bagi masyarakat atau penegak hukum yang lain, sosok yang namanya Pak Artijo Alkausar ini menjadi momok yang menurut masyarakat ini sebagai penegak hukum yang konsisten. Artinya apa? Artinya Pak Artijo Alkausar ini mewakili keadilan di mata masyarakat, Bapak. Oh, begitu ya. Iya. Jadi makanya dianggap oleh para terpidana kasus korupsi dan lain-lainnya itu sangat menjadi sangat menakutkan. Menakutkan, benar. Tapi dari sisi lain, kepentingan publik itu merasa dilindungi, dan kepentingan publik merasa bahwa Pak Artijo representasi rasa keadilan dalam bidang hukum, kan begitu? Iya. Terus PK sendiri itu sebenarnya duduk persoalannya di mana sebenarnya? Begini Bapak, yang namanya PK ini kan
sebagai upaya hukum luar biasa tadi yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, Bapak. Oke. Jadi aturan PK memang diatur di dalam KUHP Ya. atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu khususnya pasal 263 sampai 269 KUHP, Pak. Artinya kan itu disediakan ya, Disediakan. untuk kepentingan keadilan, Betul. peninjauan kembali ini. Betul. Tetapi kenapa menjadi kecenderungan? Begini, Kecenderungan trennya semakin meningkat kaitannya setelah Pak Artijo tidak menjabat sebagai Hakim Agung. iya, begini, anggapan bahwa terpidana korupsi Iya. terutama ini setelah hilangnya Pak Artijo Alkotsar dari kursi Mahkamah Agung, ini memang mulanya mencoba, Bapak, Ya. mencoba, terus kemudian ada yang dikabulkan, Oh begitu ya. sehingga dianggap mereka terpidana ini sebagai Presiden hukum ya. presiden hukum, sehingga Ada peluang ya. mereka potensi. berbeda-beda. Ya, oke. Misalnya yang baru kemarin Anas Subarenggo, Iya. Surya Dharma Ali, Iya. Siti Fadila Supari, Iya. Oce Kaligis, Iya. Patrialis Akbar, ini kemudian dan lain-lain, Pak. Itu termasuk suap-suap itu yang di Maluku Selatan. Iya. Itu mereka berbondong-bondong, Pak. Ternyata apa? Hasilnya positif. Iya. Nah, sehingga inilah yang saya anggap menjadi presiden keenaan itu lah. Jadi Situ, Pak. artinya Iya. materi muatan keputusan yang tadi disampaikan kaitannya dengan PK Iya. yang dikabulkan itu menjadi presiden bagi para tersangka atau para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali hal yang Iya. sama Iya. supaya ada peluang untuk diberikan keringanan. Iya. Oh begitu. Betul. Sebenarnya apa sih PK itu secara norma ya? Iya, Kalau pemahaman secara hukum. norma, iya. Mohon bisa dijelaskan, Pak? Begini, PK adalah permohonan, Iya. ya Pak, permohonan yang diajukan oleh terpidana Iya. atau ahli warisnya Iya. terhadap perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya, syaratnya apa itu untuk mengajukan PK? Ya. Apakah ada temuan baru, novum baru ya? Ya, betul. Jadi gini, syarat adanya PK itu adalah yang pertama, itu adanya bukti baru atau novum. Novum, ya. Yang kedua, putusan pengadilan antara satu dengan yang lain bertentangan. Bertentangan ya. Bertentangan. Maksudnya pada tingkat pertama banding sampai ke Betul, kasasi. betul. Kemudian yang ketiga, Pak, itu adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Ya. oleh hakim. Proses pembuktian ini lebih mudah atau memang harus diawali dari satu proses yang lebih complicated ya kaitannya dengan nanti Mahkamah Agung memutuskan? Apa sekedar diserahkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung? Tidak. Jadi begini, Pak, permohonan itu memang diajukan ke Mahkamah Agung, Ya. namun yang memeriksa perkara PK atau peninjauan kembali ini adalah pengadilan negeri di mana yang pertama itu memeriksa, Ya. mengadili dan memutus perkara itu. Jadi yang diserahkan kembali pada pengadilan yang memproses perkaranya Iya, atau memutus untuk Iya. melakukan penelitian kembali, pemeriksaan kembali. menunjukkan fakta-fakta atau bukti atau novum Iya. baru yang Iya. sangat dipersyaratkan baru ya dia Baru. memberikan sebuah putusan atau rekomendasi pada Mahkamah Agung. Rekomendasi. Rekomendasi. Jadi setelah pengadilan negeri Iya. itu memeriksa peninjauan kembali, Iya. setelah itu dikembalikan kepada ke Mahkamah Agung. Oh, jadi proses atau prosedurnya demikian ya? Iya, iya. Nah, Tapi yang menurut pengamatan Pak Kastubi ini, Ya. pandangan Pak Kastubi, memang kok bisa ya banyak hal akhirnya ditemukan bukti-bukti baru atau novum, ya kan? Terus ada perbedaan putusan, kok bisa terjadi nih? Kira-kira faktornya apa ya? gini, memang pada saat sidang pertama atau kedua, jadi di tingkat yudek faksi, Iya. yudek faksi itu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu
mereka atau terutama terdakwa itu Pak, kehilangan saksi atau bukti baru yang merupakan bukti baru atau surat misalnya. Jadi mereka tidak bisa artinya menyampaikan itu dalam sidang pemeriksaan judek faksi. Oke. Nah, di situ Pak. Oh, jadi ada satu hal yang harus dipenuhi ya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kesannya kan bahwa proses peradilan ini dengan sangat mudah mengajukan peninjauan kembali di Indonesia, ya kan? Iya. Ya. Sementara proses pemeriksaan alat-alat bukti dan lain-lainnya itu sangat kelihatannya, apakah itu harus bersifat transparan ya proses pemeriksaan itu di pengadilan, Pak? Iya. Jadi pemeriksaan perkara di tingkat pertama itu pengadilan di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung, sepanjang itu tidak ada ketentuan lain di dalam undang-undang, tetap terbuka untuk umum, Pak. Jadi sifatnya fair. Ya, gitu. Jadi begini, secara norma, secara prosedural apa yang disampaikan Pak Kastubi memang sangat menjadi bagian dari pencerahan bagi kita semuanya. Tapi ada sisi lain, peranan penegak hukum sendiri menjadi faktor yang dominan seperti posisi Pak Artijo ya, dan sikap Pak Artijo itu mengambil putusan, sehingga rasa keadilan itu betul-betul terpenuhi bagi kepentingan masyarakat kan begitu. Tapi dari sisi lain, memang secara hukum atau secara regulatif atau secara normatif hak mengajukan PK diberikan ruang ya dalam kerangka memenuhi keadilan juga oleh para terpidana. Tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi satu presiden yang akhirnya menjadi kebiasaan kelaziman ya, setelah seorang hakim yang memang tough dan firm terhadap putusan-putusannya, sehingga mencari peluang meringankan dirinya para terpidana itu untuk untuk melakukan peninjauan kembali, sehingga hasil peninjauan kembali itu menjadi positif, meringankan mereka, dan ini terjadi di Indonesia. Tapi itu pun juga nggak salah karena prosedur hukumnya terpenuhi kan, bagi satu pelindungan bagi terpidana juga kan gitu. Tapi dalam kepentingan keadilan publik mungkin itu belum meyakinkan ya bahwa proses itu dianggap sebagai sesuatu yang adil bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus korupsi. Hal yang substansial kaitannya dengan persoalan ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat nih Pak Kastubi? Ya, terima kasih. Begini, jadi sekalipun lembaga kehakiman adalah lembaga bebas yang merdeka, namun dalam mengambil sebuah keputusan harus objektif. Betul. Artinya saya khawatir ketika mereka terpidana ini mengajukan PK itu ada muatan-muatan non yuridis, Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kalau itu tak ada, tapi ada kecenderungan ke sana ya? Oh, ada. Kalau saya yakin saya ada kecenderungan. Namun karena kecenderungan itulah kita tidak bisa membuktikan atau kita tidak bisa membuktikan kalau itu memang benar-benar jadi saya hanya cenderung gitu lah. Cenderung ya, inilah hal yang menciderai masyarakat. Ya, rasa keadilan masyarakat ya. Iya, menciderai keadilan masyarakat. Karena apa? Terutama dalam perkara korupsi itu kan peran serta masyarakat itu diwajibkan, Bapak. Iya. Di situ sampai masyarakat yang mau melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi itu mendapatkan reward, coba. Tapi kalau dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sekarang ini saya anggap menciderai keadilan masyarakat, masyarakat akan apatis, Bapak. Ini yang menjadikan penegakan hukum ini lambat. Oke. Jadi begini semuanya, teman-teman di Indonesia dan khususnya para akademisi pemerhati hukum, apa yang disampaikan, kegalauan atau yang disampaikan oleh Pak Kastubi menjadi satu bagian yang perlu mendapat perhatian kita semuanya, karena presiden hukum terhadap peninjauan kembali sekarang juga menjadi peluang ya untuk meringankan dengan muatan di luar muatan hukum nih. Ini asumsi Pak Kastubi. Tetapi yang menjadi challenge dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat itu justru peran lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung. Harapan Pak Kastubi demikian, jangan sampai kasus-kasus korupsi khususnya ya itu dengan mudah diringankan ya dengan argumentasi bahwa hak mereka untuk
memenuhi prosedur undang-undang bisa dijalankan. Itu kan menjadi hal yang berbeda dengan rasa keadilan dan menciderai istilahnya ya. Iya. Rasa keadilan masyarakat. Ini menjadi penting dan itulah yang disampaikan oleh Pak Kastuki hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Tapi bagian dari introspeksi kita semua sebagai satu nation supaya persoalan peradilan ini betul-betul tidak mencederai keadilan masyarakat. Jadi itulah yang substansi yang yang kita bahas sekarang dan nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya Pak Kastuki. Betul. Terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kastuki ini sangat memberikan pemahaman bagi kita secara mendalam kaitannya dengan persoalan PK yang tidak peka. PK yang tidak peka. Jangan lupa subscribe dan terima kasih atas kunjungannya di channel YouTube Law Review atau Untak Law Review, khususnya konten Untak Law Podcast. Terima kasih, salam.